Tahun 1492 merupakan tahun di mana Christopher Columbus mendaratkan diri di benua Amerika. Kalian pasti mengenal dengan Christopher Columbus. Ia adalah seorang penjelajah terkenal yang berasal dari Italia. Columbus dikenal sebagai penjelajah pembuka jalan kolonialisasi bangsa Eropa di benua Amerika. Pelayaran-pelayaran yang beliau lakukan mempunyai dampak besar bagi sejarah dunia, seperti pertukaran budaya, sumber daya, dan penyebaran penyakit ke dunia baru. Banyak orang yang mengkritik Columbus terhadap perlakuannya terhadap penduduk asli Amerika dan dampak kolonialisasi bangsa Eropa. Dari pernyataan tadi, mari kita garis bawahi kata kolonialisasi. Pengertian dari kata kolonialisasi adalah proses di mana suatu negara atau kekuatan politik menguasai wilayah dan sumber daya di luar daerahnya, seringkali dengan tujuan eksploitasi ekonomi, penyebaran agama, atau ekspansi kekuasaan politik. Proses ini seringkali melibatkan penaklukan, pemukiman, dan dominasi atas penduduk asli. Dalam kasus yang akan kita bahas, korban dari kolonialisasi bangsa Eropa adalah penduduk asli Amerika, yaitu suku Indian. Selama masa kolonial, banyak suku Indian yang ditindas, terjadi peperangan, kekerasan, perbudakan, kerja paksa, bahkan banyak suku Indian yang diusir dari tanah nenek moyang mereka. Tentu saja, dengan berbagai penindasan yang ada, membuat suku Indian melakukan perlawanan terhadap penjelajah Eropa, baik melalui politik, konflik bersenjata, diplomasi, dan strategi bertahan hidup yang kreatif. Salah satu strategi pemukim Eropa dalam menghadapi perlawanan yang dilakukan suku Indian adalah memusnahkan bison Amerika. Pemusnahan bison Amerika adalah contoh tragedi dari eksploitasi yang berlebihan yang didorong oleh kepentingan ekonomi dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada lingkungan dan budaya asli. Sebenarnya, seberapa pentingkah bison pada kehidupan suku Indian? Dengan adanya pemusnahan bison, dampak apa yang terjadi pada kehidupan suku Indian? Dan apakah bison Amerika sudah punah saat ini? Mari kita bahas satu persatu di dalam video ini. Sebelum kita ke pembahasan utama, mari kita perkenalan dulu dengan suku Indian terlebih dahulu. Kata suku Indian merupakan julukan dari Christopher Columbus, Indius atau orang India. Jika kalian bertanya, kok bisa mereka disebut orang Indian padahal mereka tinggal jauh dari India? Sebenarnya, pada saat Columbus berlabuh di benua Amerika, ia mengira dirinya telah sampai di Hindia Timur. Kekeliruan inilah yang menyebabkan kepulauan Karibia disebut Hindia Barat. Inilah alasan mengapa Christopher Columbus mengira bahwa benua Amerika adalah Hindia. Yang pertama, karena kombinasi dari pengetahuan geografis yang terbatas. Kemudian, tujuan ekspedisinya untuk menemukan rute ke Asia. Keyakinan pribadinya tentang ukuran bumi dan kurangnya informasi tentang benua baru. Makanya, orang-orang pribumi Amerika disebut suku Indian oleh Columbus. Sebelum bangsa Eropa mendiami benua Amerika, 20.000 tahun sebelumnya, Amerika sudah ditempati oleh suku Indian. Penduduk suku Indian pertama yang mendiami benua Amerika berasal dari Asia. Ini adalah foto suku Indian. Secara fisik dan warna kulit, mereka mirip dengan orang-orang yang ada di Asia. Hal ini dikarenakan leluhur mereka berasal dari daerah yang sama. Nenek moyang suku Indian berpindah ke benua Amerika mengikuti hewan buruan. Mereka mengembara melalui Selat Bering yang kala itu masih daratan kering. Lalu, lambat laun mereka menetap dan berkembang menjadi berbagai suku yang ada di Amerika. Makanan dan sumber daya yang tersedia di setiap wilayah menjadi corak budaya berbagai suku Indian. Ikan dan mamalia laut misalnya, menjadi sebagian pasokan makanan masyarakat pesisir, dan biji buah ek merupakan makanan pokok bagi suku Indian California. Perburuan dan penangkapan ikan di sungai disediakan bagi kelompok Indian Amerika Tengah dan Timur. Sementara jagung merupakan makanan pokok bagi suku Indian Barat Daya. Dan yang terakhir, tumbuhan dan hewan liar terutama bison menjadi makanan utama bagi suku Indian Dataran.
Berbagai jenis makanan dan bahan baku tadi menjadi corak budaya suku-suku Indian yang saya sebutkan tadi. Dan tentu saja, bentuk kebiasaan, cara berpakaian, sampai bentuk rumah suku Indian berbeda-beda sesuai dengan wilayah yang mereka tempati. Baiklah, sekarang kita bisa fokus pada topik utama kita, yaitu pemusnahan bison Amerika oleh bangsa Eropa. Dari uraian tadi, kita mengetahui bahwa bison Amerika merupakan bagian penting bagi suku Indian yang tinggal di dataran. Sebenarnya, seberapa pentingkah bison pada kehidupan suku Indian dataran? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bison dapat dijadikan sebagai sumber makanan. Daging bison merupakan sumber protein utama. Selain itu, daging bison dapat disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian, yang kedua sebagai pakaian. Kulit bison dapat juga digunakan sebagai bahan dasar pakaian, selimut, sepatu, dan mantel. Dengan pakaian lengkap seperti ini, suku Indian dataran dapat bertahan dalam cuaca yang sangat ekstrim. Nomor 3 adalah tempat tinggal. Ini adalah tipi atau tepe. Ini adalah rumah adat suku Indian dataran. Tempat tinggal ini berbentuk kerucut, bertiang kayu yang ditutupi dengan kulit bison. Tipi ini dirancang untuk mudah dibongkar. Hal ini dikarenakan suku Indian dataran suka berpindah-pindah mengikuti migrasi para bison. Rumah ini juga dirancang tahan terhadap angin kencang dan cuaca ekstrim yang sering terjadi di daerah dataran. Yang nomor 4 sebagai alat dan senjata. Tulang, tanduk, dan otot bison biasa digunakan untuk bahan dasar berbagai alat dan senjata, misalnya jarum, pengait, alat tenun, busur, anak panah, dan pisau. Bahkan, perlengkapan rumah tangga suku Indian menggunakan bagian dari bison seperti tali, wadah air, dan peralatan memasak. Dalam kepercayaan suku Indian, bison memiliki makna spiritual yang mendalam. Mereka sering muncul dalam ritual, cerita rakyat, dan seni suku Indian. Bison merupakan simbol kekuatan, kelimpahan, dan ketahanan. Kesimpulan yang kita dapat dari pernyataan tadi, kita jadi tahu bahwa bison adalah pusat kehidupan suku Indian, baik dari segi ekonomi, sosial, dan spiritual. Suku Indian memang melakukan perburuan bison, namun masih dalam jumlah yang wajar. Hal ini berbeda dengan perburuan bison yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Bahkan, perburuan ini disebut-sebut sebagai genosida hewan terburuk sepanjang masa. Coba kalian perhatikan tabel ini. Sebelum tahun 1800, populasi bison sangatlah banyak, bahkan sampai 60 juta ekor. Namun, dimulai pada tahun 1800, bangsa Eropa mulai ikut andil dalam perburuan. Bahkan, jumlah bison yang 60 jutaan itu dibabat habis hingga tersisa 300 ekor. Sangat luar biasa sekali, bukan? Para penjelajah Eropa di Amerika Utara melihat bulu bison dapat dijadikan sebagai ladang emas. Hingga para pedagang bulu mendirikan industri bulu dengan cukup banyak pos perdagangan di Grand Place. Bisnis ini cukup menguntungkan dengan nilai 1-3,5 dolar tiap ekor bison. Banyak metode yang digunakan memburu Eropa dalam memburu bison, seperti berjalan kaki, menunggang kuda, bahkan ada yang dari dalam kereta api. Untuk bagian yang diambil pemburu berupa lidah, kulit, tulang, dan bagian tubuh lainnya. Untuk bagian lidah dan punuk diolah menjadi makanan lezat. Untuk kulitnya akan dikirim ke timur dan Eropa untuk dijadikan bahan dasar pakaian. Nah, untuk bangkai yang tersisa akan dibiarkan membusuk hingga tersisa tulangnya saja. Tulang-tulang itu akan diangkat nantinya dibawa menggunakan kereta api dan dibawa ke timur untuk diolah menjadi karbon dan pupuk industri. Mendengar kabar adanya perburuan banteng yang menakjubkan, banyak pemburu kaya datang berbondong-bondong ke dataran. Pemburu kaya itu berburu dan menembaki banteng dari dalam kereta api. Parahnya lagi, ternyata mereka berburu hanya untuk bersenang-senang, tidak mengambil daging dan kulit dari buruannya. Itu hanya untuk berolahraga.
Di balik banyaknya perburuan dan jual beli bulu, ternyata terdapat niat terselubung yang mengerikan. Tentu saja ini tentang suku Indian. Dengan adanya perburuan bison, pemerintah Amerika mendorong penghapusan sumber makanan utama suku Indian, yaitu bison. Idenya adalah dengan adanya pembunuhan bison dan aktivitas jual beli bulu membuat suku Indian menjadi kelaparan. Orang Eropa memaksa suku Indian pergi dari tanah nenek moyang mereka dan berpindah ke daerah yang relatif kecil atau ke utara Kanada. Mau bagaimana lagi, bison yang menjadi makanan pokok utama mereka sudah habis dijarah orang Eropa. Mau bersaing pun, suku Indian kalah dalam teknologi perburuan. Hasil dari kejadian ini adalah kelaparan dan tingginya angka kematian bayi suku Indian yang akan membuka jalan bagi orang Eropa mendirikan pemukiman di wilayah barat. Pada awal 1870, Columbus Delano, sekretaris dalam negeri Amerika, mengatakan, setiap kerbau yang mati berarti hilangnya suku Indian. Hilangnya hewan buruan dengan cepat dari bekas tempat berburu seharusnya sangat menguntungkan upaya kita untuk membatasi suku Indian ke daerah yang lebih kecil dan memaksa mereka untuk menghilangkan kebiasaan nomaden mereka. Pernyataan ini tidak mengherankan karena Delano sendiri selalu menganggap rendah suku Indian Amerika. Tentu saja, dia sangat mendukung kebijakan pembantaian bison secara besar-besaran dengan harapan ini akan mempercepat proses penaklukan suku Indian yang sangat bergantung pada bison untuk kelangsungan hidup mereka. Selain itu, pada tahun 1860-an, ternyata pembangunan rel kereta api membutuhkan pasokan makanan untuk 1.200 pekerja rel. Tentu saja, supaya praktis, pemerintah menggunakan daging bison untuk memasok makanan pada pekerja tersebut. Yang paling berprestasi dalam memasok daging bison untuk para pekerja adalah Buffalo Bill. Ia menoreh prestasi yang luar biasa dengan membunuh 4.200 bison dalam waktu 17 bulan saja. Pembantaian ini terus berlanjut meski pembangunan rel kereta api sudah selesai. Hal ini dikarenakan kawanan bison seringkali menutupi rel kereta api sehingga pemberangkatan kereta api harus ditunda. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan kereta api mempromosikan pembunuhan kawanan tersebut. Para pemburu dibayar per hari dengan upah fantastis, yaitu $80 per hari. Dengan adanya rel kereta api, kawanan bison terbagi menjadi dua kawanan, yaitu kawanan selatan dan utara. Hanya dalam waktu 40 tahun saja, tepatnya dari tahun 1830 hingga 1874, kawanan selatan musnah tanpa sisa. Selain perdagangan bulu dan perburuan, ternyata ada faktor lain yang menyebabkan turunnya populasi bison Amerika, yaitu penularan penyakit dari ternak domestik seperti sapi, kerbau, babi yang dibawa oleh pemukim Eropa. Jumlah bison Amerika terus mengalami penurunan, bahkan sampai menyentuh angka 300 ekor saja. Hingga pada awal periode tahun 1900-an muncul segelintir peternak yang mengumpulkan sisa-sisa kawanan yang ada untuk menyelamatkan spesies bison Amerika. Jika bukan karena beberapa individu swasta yang menjalin kerjasama dengan suku, negara bagian, dan departemen dalam negeri, dapat dipastikan bison Amerika punah karena genosida manusia. Pemusnahan bison Amerika berhenti dan pemulihan dimulai pada tahun 1905 ketika William Hornaday, direktur New York Zoological, mendirikan American Bison Society dan program pembiakan pada tahun 1905, dan kegiatan ini berlangsung hingga sekarang. Beberapa upaya yang dilakukan dalam pemulihan populasi bison adalah pembentukan cagar alam dan taman nasional, program pembiakan di penangkaran, pemulihan habitat, bekerjasama dengan suku asli, dan edukasi dan kesadaran publik. Upaya ini menghasilkan hasil yang luar biasa. Bison yang tadinya hanya berjumlah ratusan, kini terus bertambah hingga 400.000 ekor dengan tujuan mencapai 1 juta ekor dalam beberapa tahun ke depan. Dari kisah ini, kita dapat pembelajaran bahwa penurunan populasi satwa dapat berjalan begitu cepat dan waktu pemulihannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita ditugaskan oleh Sang Pencipta untuk terus menjaga alam.
Kita tidak boleh egois hanya karena uang atau politik kita harus mengorbankan alam dan makhluk lain. Itu saja pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam. Sekian dan terima kasih.